Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbila. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat Yasin ayat 82. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya perintah Allah, apabila Allah mengkehendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Al-Quran surat Yasin ayat 82. Bapak Ibu jemaah subuh Masjid Nurul Istiqlal yang dimuliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan untuk berjamaah sholat subuh yang luar biasa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kita ini mengantarkan kita kepada kemuliaan di dunia, terutama sekali nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat dan salam kita kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kita muliakan, pagi ini kita bahas surat Yasin ayat 82. Ya, jika Allah berkehendak, Allah hanya gunakan satu kalimat, kun fayakun. Jadilah, maka terjadilah ia. Mau kita jatuh, mau kita mulia, mau kita tumbang, itu bagi Allah sebenarnya hal yang tidak sulit, ya. Hanya dengan kalimat kun fayakun, jadi dia. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, ada dua hal yang akan kita sampaikan pagi ini, karena kekuasaan itu luar biasa di sisi Allah, ya. Dan jangan berpikir apa yang dilakukan oleh orang Allah tidak tahu. Allah pasti tahu, Allah pasti mampu berbuat sekehendaknya. Maka itu pertama, berusahalah kita merebut kasih sayang Allah. Itu tugas kita pertama, ya, rebutlah kasih sayang Allah, ya kan? Kadang-kadang begini Pak, ya, apakah dengan ibadah-ibadah yang luar biasa, ya kan, kita bisa merebut kasih sayang Allah? Ternyata ibadah-ibadah yang sederhana saja, ya kan, itu bisa juga Pak. Bukankah ada kisah yang populer, seorang wanita penjual diri, ya kan, kalau bahasa agak kasarnya pelacur, pas bahasa yang halusnya apa itu? PSK, ya, pekerja seks komersial. Hanya gara-gara dia melihat satu ekor anjing yang menjulur lidahnya ke tanah karena kehausan. Itu kan populer itu ceritanya tuh, ya kan? Lalu tersentuh hatinya,
digunakannya sepatunya untuk mengambil air, ya kan, di sumur itu, lalu diberikan minum kepada anjing yang kehausan tadi. Rasa kasih sayangnya kepada makhluk Allah itu, dia bisa merebut kasih sayang Allah. Apa yang terjadi? Allah ampunkan dosanya dan dia akan menjadi salah seorang penghuni surga. Jangan bapak kita berpikir mudah bana masuk surga. Kok bukan masalah mudah masuk surga, Pak. Kok masalahnya merebut kasih sayang Allah. Perbuatannya mencintai dan kasih sayangnya kepada anjing yang kehausan itu, dia dapatkan kasih sayang Allah. Kalau Allah sudah sayang kepada dia, kun fayakun, selesai. Ya kan? Saya ingin kisahkan juga sebelum kita bahas yang lebih dalam. Ini ada Bishr ibnu Haris namanya, Pak. Namanya harum pada masanya, padahal dia orang biasa seperti kita saja. Ya, banyak malah dikisahkan dalam buku-buku sejarah. Ya kan? Sehingga beliau ditanya, ya kan, kok bisa terkenal dan bisa harum? Banyak orang yang terkenal tapi tidak harum namanya. Ada yang harum namanya tapi tidak terkenal dia. Ya kan? Apa amalannya, Pak? Suatu hari di jalan katanya, waktu ditanya oleh orang, kok bisa sampai dia ke posisi seperti sekarang ini? Dia bertemu satu kertas yang berdebu dan kotor. Di kertas itu ada tulisan Allah. Jadi kertas yang berdebu, kotor, ada tulisan Allah di situ. Kata Allah. Lalu dia ambil, dia bersihkan dari debu dan kotorannya. Dia hanya punya 2 dirham uang. Lalu uang yang 2 dirham itu dia belikan kepada parfum. Lalu dia harumi kertas tadi, Pak. Setelah dibersihkan, diharumi dengan parfum itu. Lalu dia simpan. Itu amalannya, Pak. Begitu dia cinta dengan kata Allah itu, dia ingin meninggikan seperti perintah Allah, sabbihis ma rabbikal a'la. Itu ayat, Pak, setiap malam kita baca ayat itu. Iya enggak? Ini setiap malam kita baca sabbihis ma rabbikal a'la. Surat apa itu? Surat Al-A'la. Setiap malam kita baca. Karena itu disyariatkan di waktu sholat witir. Nabi sholat witir ada 5, ada 1, paling banyak itu 3. Rakaat pertama surat Al-A'la, rakaat kedua Al-Kafirun, yang ketiga surat Al-Ikhlas. Jadi kalau bapak ibu sholat witir setiap malam, maka bapak mengatakan sabbihis ma rabbikal a'la. Sucikan nama Rabbmu yang maha tinggi. Sucikan. Itu yang diamalkannya, Pak. Kata Allah itu, kalimat Allah, nama Allah itu dia bersihkan, dia sucikan, lalu dia beri pengharum dengan parfum. Maka suatu malam dia bermimpi, wahai Bishr, engkau sudah membersihkan dan mengharumkan namaku, maka akan aku harumkan namamu dunia dan akhirat. Apa amalannya, Pak? Menyelamatkan, ya kan, kata Allah, nama Allah yang sudah kotor berdebu, ya kan, lalu dia harumkan. Tidak terlalu hebat betul amalannya, Pak, tapi di situ bisa membuat meraih kasih sayang Allah. Apalagi kalau seandainya Bapak Ibu kita rebut kasih sayang Allah itu dengan menyembahnya, dengan sholatnya, apakah sholat wajibnya
mulai hari ini punya komitmen tidak lagi pernah solat wajib itu kecuali berjamaah. Apapun yang terjadi Bapak Ibu, barakallahu sibuk pekerjaan, usahakan sampai kita mati tidak pernah kita solat wajib kecuali berjamaah. Kalau tidak terkejar ke masjid, pamannya di kantor, cari orang untuk solat berjamaah. Kalau sudah solat berjamaah, insya Allah dia akan tepat waktu. Salah satu amalan yang afdal adalah solat di awal waktu. Masa solat yang sebesar ini tidak bisa merebut kasih sayang Allah? Berapa nilainya kalau berjamaah? 27. Ya kan? Mana gadang kira-kira Pak pahalanya dibandingkan magi minum anjing tadi itu. Ya kan? Cuman tinggal lagi bagaimana kerelaan kasih sayang kita, ya kan, kebutuhan kita, ya kan. Apalagi kalau ditambah dengan solat-solat sunatnya. Ya kan? Awak pun memang lebih banyak untuk solat, Pak. Solat wajibnya, solat sunatnya, sebelum solat subuhnya, tadi solat malamnya, nanti solat duhanya, rawatibnya, luar biasa, Pak. Ya kan? Itulah bedanya kita hidup di dunia ini. Ya, pengusaha, pejabat, apapun pekerjaan kita, semuanya hampir bisa dikerjakan oleh orang-orang kafir. Mau berdagang Bapak, orang kafir dagang juga. Mau jadi pejabat, orang kafir dan pejabat juga. Ya kan? Apa yang membedakan kita dengan mereka? Ibadahnya, Pak. Buka kedai pagi, orang kafir buka pada pagi, beko sore nyetuti. Kalau tidak adalah ibadahnya, sama saja kita dengan dia. Makanya sudah buka kedai, sudah di kantor, sudah bisnis, waktu duha datang sholat duha. Nanti waktu zuhur datang sholat zuhur. Waktu asar datang sholat asar. Itulah bedanya, Pak. Makanya di waktu ayat mengatakan li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Itu untuk mempertahankan hidup orang-orang Quraisy, mereka melakukan perdagangan di musim panas dan di musim dingin. Orang-orang Quraisy yang kafir, yang musyrik, mau yang muslim, begitulah melakukan perdagangan. Tapi ada kalimat setelah itu, fal ya'budu rabb hadzal bait. Itulah bedanya orang yang berdagang. Yang muslim berdagangnya ada di situ, fal ya'budu rabb hadzal bait. Ya. Itu menyembah kepada Allah. Rebut kasih sayang Allah itu zakat. Apakah yang melalui sedekahnya, melalui infaknya, melalui wakafnya, yang sunat, yang wajibnya zakat. Dan jangan pernah menggunakan ini untuk merebut hati manusia. Bapak mau bersedekah, mau berbagi untuk merebut hati manusia. Tidak akan dapat hati manusia itu dengan ini, Pak. Tapi ini kita gunakan untuk merebut kasih sayang Allah. Kita bayar zakat, mau kita bantu anak yatim, Pak, untuk merebut kasih sayang Allah, bukan untuk merebut kasih sayangnya anak yatim. Kadang-kadang kita begitu yakin, ya kan, gusuk-gusuk aja. Jadi beti 20.000 amplop tu gusuk-gusuk kepala, doa-doanya Pak aja sukses yo. Ya kan? Karena kita ingin merebut doanya anak-anak yatim. Rebut kasih sayang Allah. Kalau dengan uang Bapak Ibu-ibu kita rebut kasih sayang orang, ya mungkin ketika kita masih memberi dia uang, ya dia bisa. Ya kan? Di waktu berhenti nanti lupa. Ada istilah yang agak kasar untuk itu tuh, Pak. Ada istilahnya, jangankan merabui kasih sayang orang lain, merabui kasih sayang anak saja tidak bisa dengan aratu, Pak. Ya kan? Makanya kadang-kadang ada istilahnya menggandangan anak harimau. Ya, kalau anak dianggap anak harimau, itu awas ya. Apa harimau gitu ya. Kadang begitu kan? Yolah menggadang anak harimau bana, atau malapian apa?
Wow tasapi, ada tak begitu? Sudah awak lapen sesaknya? Hah? Berarti kita membantu dia itu ternyata tidak bisa merebut kasih sayangnya. Maka itu kalau kita keluarkan zakat, kita beri sedekah, kita beri infak, kita berwakaf untuk merebut kasih sayang Allah. Ternyata hanya dengan membersihkan, mensucikan, mengharumkan asma Allah, ternyata bisa merebut kasih sayang Allah karena kecintaannya kepada Allah. Apalagi kalau ibadah-ibadah yang kita anggap ini besar, maka puasa, wajib puasa, sunat, zikir, doanya, gitu ya. Karena begini Bapak Ibu yang dimuliakan, ketentuan Allah itu Pak, segala sesuatu telah diketahui oleh Allah. Dia Allah Maha tahu sebenarnya apa yang ada di dalam hati kita. Kenapa kita hadir pagi ini, Allah tahu Pak. Ya. Kenapa kita berbagi dengan orang lain, Allah tahu. Ya kan? Bagi orang Pak, walaupun pancing yang dibantu dan ditujunya apa? Ikan Pak. Ya kan? Alah jalan Pak. Pancing yang dibantu di situ, tapi hati menuju ke mana? Itu perlu dipahami. Tidak ada satupun goresan yang tergores dalam hati kita kecuali itu diketahui oleh Allah. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu sudah ditulis oleh Allah. Sudah ada ketentuan Allah. Tinggal kita merebut, ya kan? Ketentuan Allah itu yang terbaik terjadi kepada diri kita. Segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. La taraka syai'un illa biiznillah. Tidak akan terjadi sesuatu apapun kecuali izin Allah. Maka itu rebutlah kasih sayang Allah. Karena segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah hanya dengan kalimat kun fayakun. Jadilah, maka terjadilah ia. Itu yang pertama Bapak Ibu kita usahakan dalam hidup ini. Kalau ingin sukses dunia dan akhirat, kejar dulu kasih sayang Allah. Yang kedua, karena kita hidup di dunia, ya kejar juga kasih sayang manusia. Ya. Bagaimana kita supaya orang menyayangi kita. Dalam poin-poin ini ternyata saya tidak menuliskan satu redaksi bisa merebut kasih sayang manusia dengan berbagi yang terlalu banyak, enggak. Tapi kalau kita peduli, itu ada di situ. Pertama, poinnya adalah kejujuran. Supaya orang sayang kepada kita, ternyata sifat yang pertama adalah jujur. Bukankah ada kecewa Pak? Senang anakku enggak pandai soalnya, enggak mahir, enggak berilmu, tapi anakku punya poin bagus, yaitu jujur. Ternyata jujur itu yang menyebabkan orang senang. Baralah kehebat ilmunya Pak, ya kan, kemahirnya, keahliannya. Kalau tidak jujur Pak, menggosoknya pandai Bu, mencuci barasia, masak, meramak masaknya. Bu perlu kurang menolong di rumah, tapi Ibu tahu bahasanya tidak jujur. Bagi kira dah ambil salah, nyo pandai masak mah, gitu ya. Lah masakannya lama, walaupun barang di rumah kehabi dia kan, ya kan. Awak dah di rumah, nyo pulang, setiap nyo pulang, nyo bawa nyo cik, bagi kira, ya kan. Ternyata poin pertama itu adalah siddiq, ya kan. Ini Pak, ya kan. Untuk merebut kasih sayang manusia itu ternyata perlu mempertahankan kejujuran. Ya kan? Yang kedua, ada kelembutan di situ. Ya kan? Akan melahirkan mudah tersenyum. Orang senang dengan kita itu dengan kelembutan. Namun tidak yakin Bapak Ibu. Orang kan senang Jawa kalau awak kasar. Ambo yo suko bergaul jo ibu itu. Baik itu mulutnya ceplos-ceplos gitu.
Ya kan, katanya kasar. Ada enggak, Bu? Ada enggak tersentuh hati, Pak? Mungkin tersentuh aja, Pak, tapi badan Anda buat sudah itu ya enggak? Ya. Maka itu sangat hati-hati betul. Ternyata kelembutan dan mudah senyum itu akan, ya, kalau bahasa Al-Qur'annya kan begini, fabima rahmati minallahi lintalahum, kan. Karena rahmat Allah berlemah lembutlah kamu. So kalau kita keras kasar itu akan menggores hati, Pak. Ya kan? Menggores hati. Saya teringat satu kali Rasulullah sedang menggendong bayi. Ya. Bayi ini bukan bayi beliau. Ya, bayi sahabat. Dia nampak bayi kok mengeluarkan, dulu kan tidak pakai popok, enak apa? Pampers ya. Jadi nampak mengalir pipisnya. Dia khawatir jangan-jangan nanti basah gamis Rasul. Diambillah bayi itu dari Rasulullah. Ya, diambil. Nampak bayi kok mengeluarkan pipisnya, diangkat. Menangis, Pak. Terkejut Nabi, kenapa? Dia pipis ya Rasul. Saya khawatir nanti kena baju gamis engkau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kalau yang kena itu adalah baju masih bisa dicuci. Tapi kalau hatinya terluka gara-gara disentaan model itu menanginya kan tersentaknya tuh. Kalau hatinya terluka, abah membasuhnya, Pak. Kalau hati orang lah terluka, Pak, payah mau be, Pak. Ya kan, payah mau be. Tergores hati itu, Pak. Kadang-kadang lah ditipek terasu-rasu aja, Pak. Ya. Lah nyutik pek sendiri kesalahan awak itu, pas robok atang rigari aja tuh. Ya kan, kadang begitu. Ya kan, maka itu kelembutan dan mudah tersenyum, apalagi kalau suka menolong, tapi niatnya karena Allah. Ya kan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan, ya kan, kekuatan dua ini, Pak, kasih sayang dari Allah dan kasih sayang dari manusia, itu bisa mengalahkan segala-galanya, Pak. Antalan sembako kemari, Pak, bantulah berjuta-juta ke kemari ageceknya, kami terima bantuan, Pak. Kenapa? Karena ada orang yang memang sudah berada di hatinya manusia. Ada tidak seperti itu, Pak? Sehingga juga cek loh, sekian bantuan bahagia kikis tua. Kau nak indah je Pak. Kalau di Cibo, Bapak Ibu, apalagi orang Sumatera Barat, kok agak lain gitu ya. Dulu periode pertama bara bantuan Sumatera Barat, lalu ini Sumatera Barat, Pak. Bukan bertambah persentasenya, ya tak? Tapi malahan berkurang. Yuk, tergantung hati. Ya, ada tak kejadian seperti itu? Aduh, ya kan? Tapi di kecian lo indah, Pak. Payahnya menyuruh orang Sumatera Barat kok untuk vaksin, Pak. Kini mudah mana orang pergi vaksin. Bagus itu. Dulu banyak cerita, Pak. Ya kan, nang matilah 2 tahun sudah vaksin. Ada tak? Ya kan, nan pingsan lah, nan stroke lah. Kini dah muek-muek diurang sampai vaksin gitu. Baik itu. Ana berubah. Aduh hadiah, ya kan? Aduh apa? Sembako, ya kan? Iya, Pak. Berapa bulan yang lampau kami mengadakan vaksin ya, kerjasama dengan pihak kepolisian di SPR itu. Cek kawan, leka tiba orang ke Ustaz. Kita cari aja lah nanti. Kira tak muek-muek di orang tu, Pak. Ya kan? Betul. Patangku digor luar biasa, Pak. Karena lah sama lo gebiarnya dengan ada hadiah menarik, ada motor, ada apa gitu. Kadang-kadang begitu juga, Pak. Iya kan? Iyalah, itu bagian dari dunia. Tapi yang ingin kita sampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan, untuk mengharumkan dan membesarkan nama kita dunia dan akhirat, untuk itu rebutlah kasih sayang Allah dan rebutlah kasih sayang
manusia. Ingat, ya, kalau tidak dikaitkan dengan Allah, jangankan merebut kasih sayang orang, merebut kasih sayang anak saja tidak bisa apa, ya kan? Maka itu kadang-kadang kita kecewa, ya kan? Haraplah kepada Allah, insya Allah Allah akan berikan harapan-harapan kita dunia dan akhirat. Karena ujung dari segala itu, faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, itu kajian kita pagi ini Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.